Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kan mengenai lembar penilaian keterampilan mengajar yang mungkin menjadi tugas dari mata kuliah Profesi Kependidikan. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 10 izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rani Ferdiansyah dengan nomor pokok mahasiswa 242111111046. Dan di sini saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh tiga orang rekan saya. Yang pertama, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Salsabila Febrianti dengan nomor pokok mahasiswa 242151111063. Baik, selanjutnya silakan pada Naila mungkin. Perkenalkan, nama saya Naila Herliana dengan nomor pokok mahasiswa 242151111062. Kenalkan nama Selanjutnya. saya Wilayah Saro dengan nomor pokok mahasiswa 242151111067. Nah, mungkin di sini kami dari kelompok 10 akan menilai keterampilan dari salah seorang guru yang bernama Ibu Tina Priyatun, yang dimana beliau ini mengajar di SMAN 1 Aji Barang pada mata pelajaran matematika tentunya pada materi barisan aritmatika. Nah, mungkin untuk pemaparan eh, lembar keterampilan mengajar yang pertama dan juga yang kedua itu akan dijelaskan ataupun dipaparkan oleh saudari Naila. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Eh, Lembar penilaian keterampilan mengajar yang pertama yaitu keterampilan yang pertama yaitu bertanya. Eh, Komponennya yaitu mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat. Ya, nampak komentarnya yaitu pertanyaan yang diajukan sudah cukup jelas dan singkat. Setiap pertanyaan kepada siswanya eh, dengan bahasa yang jelas dan singkat, tidak bertele-tele. Dan yang kedua, mengungkapkan pertanyaan dengan cara lain. Tidak nampak ya komentarnya yaitu tidak mengungkapkan pertanyaan dengan cara lain saat siswa masih kebingungan. Yang ketiga, memusatkan perhatian siswa. Nampak pertanyaan diberikan dengan suara yang jelas untuk menjaga fokus siswa. Jadi perhatian selalu terpusatkan kepada gurunya. Yang keempat, memindahkan giliran. Tidak nampak pertanyaan tidak bergiliran dan hanya dijawab oleh yang mengajukan dirinya saja. Jadi tidak ini gitu loh. Terus yang kelima, menyebarkan pertanyaan kepada siswa per individu. Tidak nampak, tidak memberikan pertanyaan secara individu pada siswa sehingga siswa yang kurang aktif tidak terlibat. Yang keenam, menyebarkan pertanyaan kepada seluruh siswa. Ya, nampak sudah memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa, namun bisa ditingkatkan dengan lebih banyak diskusi kembali. Yang ketujuh, merespon siswa. Ya, nampak tanggapan terhadap jawaban siswa sudah baik, selalu diapresiasi dan memberikan penjelasan kembali. Yang kedelapan, memberikan waktu berpikir. Ya, nampak sudah memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir saat diberikan pertanyaan, namun sangat singkat diberi waktunya. Yang kesembilan, melatih siswa untuk bertanya. Tidak nampak tidak adanya kesempatan pada siswa untuk bertanya dan hanya gurunya saja yang bertanya. Yang kesepuluh, mengajukan pertanyaan secara berjenjang. Ya, nampak sudah mengajukan pertanyaan secara bertahap. Misalnya dari pengertian apa itu baris aritmetika dan seterusnya hingga latihan soal. Lalu yang terakhir, mendorong terjadinya interaksi siswa. Ya, nampak terjadinya diskusi antar siswa dengan
diberikan kelompok-kelompok dan mengerjakan LKPD sehingga adanya interaksi antara siswa. Mungkin itu keterampilan yang pertama. Apakah ada yang mau menanggapi? Mungkin izin ya, tanggapan dari saya mungkin sejalan dengan tadi yang dijelaskan oleh Naila, benar sekali bahwasanya mungkin terutama yang saya fokuskan itu di poin kelima ya. Tadi ada menyebarkan pertanyaan kepada siswa ataupun individu. Saya tuh juga melihat bahwasanya Ibu Tina ini hanya menyebarkan pertanyaan kepada seluruh siswa gitu. Jadi nggak secara apa ya, nggak misalnya ditunjuk eh, kepada siswa ini ataupun siswa yang lainnya. Jadi ya dampak dari itu ya siswa yang kurang aktif itu agak kurang terlibat pada sesi diskusi pada video tersebut. Ya, baik. Terima kasih, Randi. Apakah ada yang lain? Salsa dan Zahra. Mungkin saya cukup. Cukup. Baik, terima kasih. Mungkin dilanjut dengan keterampilan kedua, yaitu memberi penguatan. Komponen yang pertama yaitu memberikan penguatan verbal. Ya, nampak sudah memberikan pujian dan memberikan motivasi kepada siswa. Setiap menjawab pertanyaan dari gurunya, siswa selalu diberikan apresiasi tepuk tangan. Lalu yang kedua, memberi penguatan berupa mimikri. Dan nampak ekspresi guru sudah menunjukkan respon positif, namun kurang ekspresif agar meningkatkan antusiasme siswa. Jadi, sebaiknya guru tersebut lebih ekspresif agar siswa itu selalu antusias dalam belajar. Yang ketiga, memberi penguatan gerak badan. Ya, nampak sudah memberikan apresiasi berupa tepuk tangan ataupun acungan jempol pada siswa. Yang keempat, memberi penguatan dengan cara mendekati. Ya, nampak sudah memberikan pendekatan kepada siswa untuk memberikan dukungan. Setiap siswa dilihat dalam pengerjaannya LKPD itu pas berkelompok. Lalu yang kelima, memberi penguatan berupa benda atau simbol. Tidak nampak, tidak adanya penghargaan seperti poin plus ataupun pemberian hadiah pada siswa. Jadi hanya diapresiasi dengan gerak badan saja. Lalu yang keenam, memberi penguatan pada sekelompok siswa. Ya, nampak sudah memberikan apresiasi kepada kelompok yang sudah berani tampil ke depan saat telah mengerjakan LKPD tersebut, memaparkan hasil diskusinya. Lalu yang ketujuh, memberi penguatan kepada pribadi tertentu. Ya, nampak sudah memberikan apresiasi kepada siswa yang sudah berusaha. Yang kedelapan, memberi penguatan dengan segera. Ya, nampak respon positif sudah diberikan dengan tepat waktu seperti saat tanya jawab langsung diberikan tangan atau saat mengerjakan LKPD tersebut mengacungkan jempol saat sudah jawaban itu benar. Lalu yang kesembilan, menunjukkan kehangatan dan keantusiasan. Nampak interaksi dengan siswa cukup hangat, namun perlu ditingkatkan lagi keantusiasannya. Yang ke-10, memberikan penguatan secara bermakna. Ya, nampak sudah diberikan apresiasi dengan kata-kata bermakna seperti ya sudah benar. Bagaimana ya? Hanya diapresiasi. Yang ke-11, menghindari respon yang negatif. Ya, nampak sudah berusaha menghindari komentar negatif dan selalu mendukung siswanya. Jadi tidak ada kata menyepelekan dari guru tersebut untuk siswanya. Mungkin itu pemaparan keterampilan kedua. Mungkin ada tanggapan dari kalian? Kalau dari saya cukup. Saya cukup. Sama.
Baik, Oke, mungkin mungkin itulah pemaparan saya. Saya kembalikan ke moderator. baik, terima kasih mungkin ya pada Saudari Naila yang telah memaparkan tentang LPKM yang ke satu dan juga yang kedua. Mungkin lanjut ke LPKM yang ketiga dan juga keempat yang akan dipaparkan oleh Saudari Salsabila. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan. Di sini saya akan eh, memaparkan keterampilan yang ketiga, yaitu mengadakan variasi. Untuk yang pertama itu variasi dalam gaya mengajar. Tentu guru itu Ibu Tina menerangkan, jadi tidak hanya berdiri di papan tulis saja, jadi mungkin variasi dalam gaya mengajar itu eh, beliau tidak hanya menulis di papan tulis lalu menerangkan saja, tapi dia juga berjalan ke sana kemari seperti itu. Itu termasuk variasi dalam gaya mengajarnya. Mungkin. Nah, lalu menggunakan variasi intonasi. Guru hanya menerangkan dan memberikan tugas kepada siswanya. Yang ketiga itu mengadakan perubahan gerak atau mimik. Nah, seperti tadi, perubahan gerak ketika menjelaskan materinya. Jadi, Ibu Tina itu tidak hanya eh, menunjukkan saja di depan board, tapi juga dia ke sana kemari juga sambil menjelaskan mengenai materi barisan aritmatika itu. Nah, lalu yang keempat, memberikan waktu senyap bicara dalam berbicara. Nah, jadi ada jeda waktu ketika Ibu Tina itu berbicara menerangkan. Jadi tidak dari awal sampai akhir terus berbicara, tapi juga mungkin ada jeda dari misal dari pengertian pengenalan aritmatika ke pembahasan selanjutnya gitu. Nah, lalu yang kelima ada melayangkan pandangan kepada seluruh siswa. Tentu saja ketika sedang menjelaskan ataupun menerangkan materi tersebut, jadi Ibu Tina itu tidak hanya menghadap ke bor, tapi juga beliau melayangkan pandangannya kepada seluruh siswa atau menghadapkan kepada para siswanya. Nah, lalu yang keenam, memberikan penekanan butir-butir penting pengajaran. Eh, Bu Tina itu hanya eh, menulis dan juga menjelaskan kepada para siswanya dan juga memberikan tugas diskusi dan juga seperti tadi di awal yang sudah dipaparkan oleh Naila itu jadi hanya siswa yang ingin bertanya gitu hanya ditanya jadi maksudnya siswa yang kurang aktif itu tidak tidak bukan tidak inisiatif tapi jadi kurang gitu. Yang ketujuh, menggunakan variasi alat bantu. Ibu Tina hanya menggunakan bantuan spidol untuk menulis di papan tulis dan jadi awalnya itu Ibu Tina menulis dulu di papan tulis lalu menerangkan dan juga menjelaskan materi yang sudah ditulis di papan tulis. Tidak ada bantuan seperti proyektor atau media pembelajaran mengenai barisan aritmetika. Lalu yang terakhir menggunakan variasi pola interaksi dalam pembelajaran. Nah, jadi tidak ada variasi karena setelah Ibu Tina menjelaskan materi dari barisan aritmetika itu, jadi langsung dikasih waktu untuk berdiskusi ataupun bertanya hanya sebagian gitu. Jadi tidak ada variasi karena setelah Ibu Tina menjelaskan hanya dikasih waktu untuk berdiskusi dan mengerjakan tugasnya. Mungkin itu dari lembar eh, keterampilan ketiga mengadakan variasi. Mungkin dari teman-teman ada saran, pandangan, atau bagaimana? Mungkin izin memberikan pandangan ya, Salsa. Eh, Mungkin di sini saya akan apa ya memiliki pandangan lain mungkin ya terhadap dua komponen di sini. Yang pertama itu komponen yang kedua itu menggunakan variasi intonasi. Itu yang saya tangkap itu variasi intonasi itu kayak jadi perubahan nada suara gitu pada saat mengajar pada saat memberikan penjelasan ataupun memaparkan materi gitu. Nah, kalau pada video tersebut sebenarnya saya melihat melihat adanya variasi intonasi gitu pada saat eh, apa Ibu Tina ini menjelaskan dan juga pada saat
memberikan tugas. Jadi nggak apa ya, nggak ya jadi ada variasi gitu pada saat beliau ini menjelaskan materi ataupun memberikan tugas-tugas kepada siswanya. Kemudian yang kedua, mungkin yang komponen nomor 6 itu memberikan penekanan butir-butir penting pengajaran. Sebenarnya saya melihat gitu ya, adanya penekanan dari Ibu Tina ini pada saat menjelaskan, terutama mungkin contohnya pada saat yang awal-awal itu Ibu Tina kan kayak bertanya gitu ya mengenai tentang apa sih itu barisan aritmetika. Kemudian setelah itu juga beliau menjelaskan gitu ya mengenai sebenarnya apa sih jadi kan itu merupakan butir-butir penting ya dari barisan aritmetika yang memang dimulai dari pengertiannya dulu dan Ibu Tina itu menekankan pada butir-butir penting pengajaran seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya. Untuk selebihnya saya cukup mungkin. Dari Zahra dan juga Naila, apakah ada saran ataupun pandangan? Mungkin dari saya sama seperti Randi, tidak ada yang lain. Saya ingin menambahkan ya, yang nomor 7 menggunakan variasi alat bantu. Kan Bu Tina itu memaparkan materinya pakai apa tuh? Proyektor PowerPoint gitu. Ya, ya. alat bantu proyektor. Jadi kayaknya menurut saya iya. Ya Enggak. mungkin izin menambahkan mungkin Sal ya. Jadi mungkin eh, apa proyektor yang dimana itu apa ya menampilkan PowerPoint itu termasuk kepada alat bantu mungkin seperti itu. Mohon baik, terima kasih atas saran dan juga pandangannya. Mungkin dari saya yang melihat videonya dan juga kurang teliti. Dan mungkin saya melihatnya eh, media alat bantu itu tadi kan saya menyebutkannya proyektor. Nah, mungkin yang maksud saya yang nggak ada itu ininya juga kayak media pembelajaran. Oh, iya, Mungkin cukup betul. dilanjut untuk keterampilan yang mungkin cukup. Terima kasih atas ininya pandangan dan juga sarannya. Mungkin dari saya ada yang kurang teliti juga. Mungkin tadi sudah eh, keterampilan ketiga, sekarang keterampilan keempat yaitu menjelaskan. Untuk yang pertama menunjukkan struktur sajian. Ya, guru tersebut Ibu Tina menunjukkan struktur sajiannya. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat yang efektif. Ibu Tina menggunakan kalimat yang efektif yang mudah dipahami atau mudah dimengerti oleh para siswanya. Yang ketiga memberikan contoh yang relevan. Eh, Ibu Tina memberikan contoh-contoh yang relevan itu yang mudah dipahami oleh siswanya. Menggunakan alat bantu seperti yang sebelumnya sudah dibahas di keterampilan ketiga, ya menggunakan alat bantunya yaitu seperti proyektor untuk menampilkan PowerPoint. Nah, untuk yang kelima juga menggunakan variasi intonasi. Tadi juga sudah dibahas di keterampilan yang ketiga. Harusnya ini iya karena guru tersebut Ibu Tina itu menggunakan variasi intonasi itu dari nada bicara ketika menerangkannya. Nah, lalu mengajukan pertanyaan untuk menjajaki pemahaman siswa. Jadi Ibu Tina itu mengajukan atau memberikan pertanyaan untuk melihat juga seber sudah sampai mana atau eh, tentang pemahaman siswa tersebut. Jadi kemampuan pemahaman siswa itu sudah sampai mana mengenai baris aritmetika. Nah, untuk yang terakhir itu memberikan umpan balik. Jadi Ibu Tina memberikan umpan balik kepada para siswanya. Mungkin itu dari keterampilan yang keempat. Apakah ada saran dan juga tanggapan dari teman-teman? Mungkin kalau saya cukup ya, terutama mungkin tadi ada perbaikan yang dimana ada menggunakan dan juga menggunakan variasi intonasi. Jadi mungkin untuk selanjutnya bisa diubah ya, misalnya.
pada jadi itu semuanya iya gitu kan. Soalnya semuanya memenuhi komponennya pada. Ya, Itu mungkin dari saya. dari Zahra dan juga Naila, apakah cukup? Mungkin dari saya juga cukup. Sama saya juga cukup. Baik, terima kasih. Mungkin nanti akan saya revisi untuk keterampilan ketiga dan juga keempat. Dan yang keempat ini yaitu iya semua. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudari Salsabila yang telah eh, memaparkan mungkin ya tadi keterampilan yang ketiga dan juga yang keempat. Selanjutnya keterampilan yang kelima mengenai membuka dan juga menutup pelajaran. Kemudian keterampilan yang keenam itu akan dijelaskan oleh saudari Zahra. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk saya memaparkan keterampilan yang kelima, yaitu membuka dan menutup pelajaran. Komponen yang pertama, menarik perhatian, menimbulkan motivasi, dan rasa ingin tahu pada siswa. Pada video tersebut, Ibu Tina memulai pembelajaran dengan pertanyaan tentang aritmetika dan juga memberikan motivasi untuk menumbuhkan semangat belajar para siswa. Lalu yang kedua, memilih posisi dengan tepat. Bu Tina juga berada tepat tengah-tengah yang dapat menarik perhatian para siswa. Lalu yang ketiga, memilih kegiatan pembelajaran sesuai dengan topik. Eh, Bu Tina juga membagi siswa ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan soal-soal dalam LKPD atau eh, apa sih LKS-nya. Hey. Lalu yang keempat, menggunakan alat bantu yang tepat. Nah, eh, Bu Tina menggunakan proyektor dalam menyampaikan materinya. Lalu melakukan interaksi yang bervariasi. Nah, Ibu Tina juga memberikan kesempatan siswa untuk berpendapat, misalnya kayak yang sebelumnya memotivasi. Nah, ada siswa tuh yang menjawab arti dari motivasi tersebut. Lalu, menyampaikan indikator pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Tina juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, mengaitkan antar pelajaran. Nah, sebelum mulai ke materinya, Ibu Tina mengaitkan materi dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Boleh di-scroll? Nah, selanjutnya, meninjau rangkuman yang dibuat siswa. Setelah mengerjakan semua soal-soal yang diberikan, Ibu Tina juga memberikan kesempatan, eh, setelah siswa menyampaikan kesimpulan dari seluruh eh, soal yang sudah dikerjakan, Bu Tina menyampaikan kesimpulan dari materi. Lalu yang kesembilan, memberikan pemantapan seperti memberikan PR, tugas, rencana yang akan setelah materi selesai, Bu Tina memberikan kuis untuk memperkuat pemahaman siswa. Mungkin sekian, apakah ada tanggapan atau saran? Saya persilahkan. Kalau dari saya mungkin cukup ya. Saya cukup. Saya juga cukup. Oh, Baik, sebelumnya terima kasih. izin bertanya dulu. Untuk kuisnya Boleh. itu yang LKPD itu yang terkelompok. Enggak beda lagi. Jadi Oh, sudah ngerjain LKPD, Bu Tina ngasih kuis oh ya, baik. Terima di kasih. akhir video. Oke, dilanjut ke keterampilan yang keenam, yaitu memimpin diskusi kelompok kecil. Nah, aduh yang pertama, belum diisi ya, mohon maaf. Memusatkan perhatian tersebut,
Bu Tina jadi pusat perhatian pastinya. Lalu merumuskan tujuan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum masuk ke materi. Jadi sebelum masuk ke materi, Bu Tina menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Lalu merumuskan kembali masalah. Nah, pada video tersebut, Bu Tina tidak menyampaikan rumusan masalah dari materi yang akan disampaikan. Lalu menjelaskan langkah-langkah diskusi. Nah, setelah membagi kelompok, Bu Tina menjelaskan bahwa siswa akan berdiskusi dari mana sih rumus matematika itu didapatkan. Lalu menandai persetujuan dan ketidaksetujuan. Nah, setelah berdiskusi kan siswa dikasih kesempatan untuk menyampaikan apa tuh hasil diskusinya. Nah, terus Bu Tina menanyakan kesamaan jawaban dari hasil diskusi tersebut. Lalu meneliti alasannya. Setelah siswa memaparkan hasil diskusinya di depan, nah Ibu Tina mengoreksi di mana sih letak kesalahan dari hasil diskusinya. Kemudian memotivasi siswa untuk bertanya. Nah, dari sebelumnya juga Bu Tina tidak memberikan kesempatan siswa untuk bertanya ya. Nah, selanjutnya menunggu respon siswa. Memang menunggu respon siswanya tidak selama berapa menit gitu, tapi langsung direspon oleh siswa. Kemudian memberikan dukungan atau penguatan. Nah, Bu Tina itu kan keliling tiap kelompok ya. Nah, setelah berkeliling itu, Bu Tina menguatkan dan memberi dukungan bahwa jawaban siswa itu sudah betul. Kemudian memberikan kesempatan siswa untuk berpartisipasi. Nah, seperti contohnya, eh, Bu Tina memberikan pertanyaan, lalu dijawab oleh para siswa. Kemudian mencegah pembicaraan berlebihan. Nah, di sini tidak ada pembicaraan yang keluar dari materi. Yang terakhir, menutup diskusi bersama siswa merangkum pada akhir diskusi, Bu Tina menutup dengan menganalisa dan juga mengevaluasi hasil diskusi. Sekian dari pemaparan yang keenam. Apakah ada tanggapan atau saran? Kalau dari saya mungkin cukup. Yang lainnya? Mungkin dari saya juga cukup. Cukup. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zahra yang telah memaparkan keterampilan-keterampilan yang telah diisi mungkin ya, yang telah dikerjakan oleh Saudari Zahra sendiri. Kemudian untuk keterampilan yang ketujuh dan juga kedelapan yang akan dijelaskan oleh saya pribadi. Tetapi sebelum saya menjelaskan, saya memiliki pantun nih buat ya teman-teman ini nggak merasa boring gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti saya pantun, kalian jawab cakep ya. Bisa? Siap, siap. Boleh. Ya. Pak Dodi membeli ikan. Cakep. Cakep. Ikannya ikan kakap. Cakep. Cakep. Mata kuliah Profesi Kependidikan memang selalu mantap. Mantap ya. Wow. Mungkin Mantap. eh, Mantap. bagus bagus. Siap siap. Mungkin lanjut ke pembahasan ya. Ini keterampilan yang ketujuh mengenai mengelola kelas. Oke, di komponen yang pertama itu ada menunjukkan sikap tanggap. Ya, ya nampak Ibu Tina sendiri menunjukkan sikap tanggap ketika ada siswa yang ingin menyampaikan suatu pendapat gitu ya. Kemudian yang kedua ada membagi perhatian kepada siswa. Nampak juga karena Bu Tina ini juga dapat membagi perhatiannya terhadap semua siswa yang ada di kelas dan tidak terfokus pada beberapa siswa saja. Kemudian yang ketiga ada memberikan petunjuk yang jelas. Ia nampak karena Ibu Tina juga memberikan petunjuk terkait dengan tahapan pembelajaran yang akan dipelajari. Seperti itu. Dan yang keempat ada memberikan teguran.
Saya tidak melihat adanya teguran ya, karena mungkin ya pada video tersebut, pada proses pembelajaran tersebut, tidak terjadi peristiwa yang mendorong Bu Tina itu untuk melakukan sebuah teguran pada siswa. Kemudian yang kelima ada memberi penguatan. Iya nampak, karena Bu Tina itu memberikan penguatan yang itu terkait dengan materi yang telah disampaikannya. Kemudian yang keenam itu ada mengelola kelompok, yang dimana nampak juga karena Bu Tina itu sendiri juga dapat mengelola kelompok dengan baik gitu ya. Jadi apa ya, enggak terjadi apa ya, ketidak, mungkin jadi kondusif gitu ya kelasnya. Jadi pengelolaan kelompoknya bisa dengan baik dilaksanakan oleh Ibu Tina. Kemudian yang ke-7 ya, itu mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah. Saya tidak melihat itu ya, dan eh, tidak nampak mungkin ya, karena ya tidak ada tingkah laku yang menimbulkan masalah gitu ya pada saat proses pembelajaran, terutama pada sisi siswa itu sendiri. Kemudian, ya mungkin ada tanggapan ataupun saran dari teman-teman yang lain terkait dengan keterampilan yang ketujuh ini. Kayaknya Mungkin sudah dari saya cukup. cukup. Sudah cukup semua ya? Ya. Cukup. Ya. Eh, Ya, oke. Mungkin lanjut ke keterampilan yang terakhir, yang ke-8 itu mengenai mengajar perorangan. Itu yang pertama ada merespon tanggapan siswa. Ia nampak karena Ibu Tina itu sendiri memberikan tanggapan serta memberikan apresiasi mungkin ya. Tadi juga di awal-awal sudah dijelaskan oleh Naila juga bahwasanya Bu Tina ini juga memberikan sebuah apresiasi ataupun mengacungi jempol gitu ya kepada eh, seorang siswa yang berani mengemukakan pendapatnya gitu. Kemudian yang kedua, itu memperhatikan reaksi siswa, iya nampak, karena guru tersebut juga dapat memperhatikan reaksi para siswanya terkait dengan materi yang telah Bu Tina sampaikan. Kemudian yang ketiga, itu merencanakan kegiatan, iya nampak, karena sebelumnya Bu Tina sendiri memberikan rencana serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian yang keempat ada memberi nasihat, ia nampak karena di awal pembelajaran guru tersebut memberikan suatu motivasi agar para siswa semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kelima ada menyediakan alat dan juga sumber pembelajaran, tentunya ia guru itu memberikan sumber pembelajaran dalam bentuk PowerPoint yang ditampilkan pada monitor, eh, yang ditampilkan pada monitor dan juga menggunakan proyektor gitu ya untuk menampilkan PowerPoint-nya itu sendiri. Dan yang keenam itu ada melakukan pendekatan yang menyenangkan. Iya, karena Bu Tina itu sendiri eh, menyajikan ataupun mengaitkan konsep-konsep materi ke dalam kehidupan sehari-hari yang dimana dapat memudahkan siswa dalam memahami materinya seperti itu. Mungkin sudah sampai nomor berapa ini ya? Bisa di slide mungkin Salsa? Oh ya, nomor 7 itu ada menantang siswa untuk berpikir. Ya nampak karena Ibu Tina itu sendiri nampak apa ya, menantang siswa untuk berdiskusi gitu ya, dan juga menyampaikan isi pikirannya dalam menyelesaikan LKPD yang diberikan oleh Ibu Tina itu sendiri. Kemudian yang ke-8 ada mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat. Ya nampak karena Ibu Tina sendiri memberikan kesempatan bagi para siswa untuk mengemukakan pendapatnya terkait dengan materi yang telah dibahas ataupun yang telah disampaikan oleh Ibu Tina sendiri. Kemudian yang ke-9 itu ada mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, nampak pada video tersebut bahwasanya Ibu Tina mendorong siswa dalam menyelesaikan tugasnya, yaitu dalam bentuk LKPD seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan sekalian terkait dengan keterampilan yang ke-9? Mungkin dari saya cukup eh, setuju dengan pendapat Rai. Iya, Baik, karena terima kasih Naila. Kemudian untuk Cukup. Oke. Ya, mungkin terima kasih ya dengan berakhirnya saya menyampaikan keterampilan yang ke-9 ini, mungkin berakhir juga mungkin ya forum grup diskusi yang telah kita laksanakan pada malam hari ini mungkin ya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian, anggota kelompok 10 mungkin yang telah berpartisipasi dan juga menyampaikan materi-materi yang telah ditonton pada video yang diberikan pada Vklas mungkin ya. Mungkin juga terima kasih kepada yang telah menonton video ini. Mungkin kami mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.